Shalom pemirsa Live Channel. Kali ini kita berkumpul kembali dalam program acara Voice of Life. Kali ini bersama saya, Pendeta Boyke Pakpahan. Puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini saudara masih diberi kesempatan hidup dan masih bisa melihat program ini satu anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membahas firman Tuhan hari ini dengan tema memiliki kehidupan yang sukses dan beruntung di dalam Tuhan Yesus. Karena setiap anak-anak Tuhan, setiap makhluk yang Tuhan ciptakan, pasti memiliki tujuan, pasti memiliki arah hidup yang benar, yaitu kepada Tuhan. Karena model manusia hari-hari ini ada 3. Yang pertama, manusia yang hidup yang tidak mengerti arah tujuannya, sekedar hidup saja. Lalu yang kedua, manusia yang salah tujuan hidup. Dan yang ketiga, manusia memiliki tujuan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, manusia hidup yang ala kadarnya. Lahir, menjadi anak, sekolah, bekerja, mungkin punya pacar, terus bekerja kembali, menikah, punya anak, punya cucu, meninggal. Tidak ada tujuan hidup, sekedar hidup saja. Lalu kedua, memiliki tujuan hidup yang mencapai prestasi. Ingin mencapai prestasi setinggi-tingginya. Entah itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun. Nah, ketika mereka sudah mencapai hal yang paling tinggi dalam hidupnya, mereka mengalami keboringan, kekecewaan. Mereka jenuh, frustasi. Nah, mungkin saudara bisa lihat, pemirsa bisa lihat, atau mungkin pemirsa yang hari ini sedang mengalami hal seperti itu. Semuanya sudah dicapai, semuanya sudah ada. Tapi kenapa ya sepertinya jenuh, frustasi. Maka tidak heran kalau kita lihat ada yang narkoba, melakukan seks bebas, perselingkuhan. Kenapa? Karena tidak mencapai tujuan dalam kehidupannya. Lalu poin yang ketiga, ada orang yang mencapai tujuan dalam kehidupannya. Yaitu tujuan yang benar, yang mencapai kepada destiny ilahi, tujuan daripada Allah. Nah, hari ini ketika kita berbicara bagaimana supaya hidup kita sukses dan beruntung, supaya hidup kita mencapai keberhasilan. Karena kehidupan orang Kristen harus bisa mencapai kesuksesan dan keberuntungan. Tidak bisa hanya sukses tapi tidak beruntung. Tapi pastikan kehidupan saudara itu sukses dan beruntung. Karena ada orang mencapai sukses tapi tidak beruntung. Semua-muanya punya, mungkin pagarnya dari emas, mungkin mau kemana pun bisa, gitu ya. Mungkin kalau dia sakit flu gitu ya, nggak pakai tisu lagi, pakai uang 100.000 saking kaya rayanya. Tetapi nggak beruntung, nggak bisa menikmati waktu bersama keluarga, tidak bisa menikmati liburan bersama keluarga, selalu sibuk dan sibuk. Mungkin ada orang yang beruntung, tidak sukses, yaitu hidupnya mengalami yang namanya itu kegagalan demi kegagalan. Tetapi hari ini izinkan supaya hidup saudara dan saya mencapai kesuksesan. Nah, kita akan lihat dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua. Filipi 4 ayat yang kedua berkata demikian. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, Rasul Paulus punya 2 murid namanya Eudia dan Sintike. Eudia dan Sintike ini murid yang suka berantem, murid yang suka berkelahi. Nah, maka Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka, Eudia kunasehati, Sintike kunasehati. Apa nasihatnya? Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, Eudia dalam bahasa aslinya yaitu kesuksesan. Sintike dalam bahasa aslinya yaitu keberuntungan. Rupa-rupanya ada pesan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, supaya ketika mencapai kesuksesan, pastikan saudara berdamai dengan keberuntungan. Karena banyak sekali ketika seseorang mencapai kesuksesan, hidupnya itu menjadi sombong. Hidupnya itu tidak lagi mau beribadah.
Karena godaan paling besar itu bukan posisi lagi di bawah, tetapi posisi lagi di atas. Makanya banyak sekali rumah tangga ketika posisi lagi di bawah, ke gereja bersama-sama, mesbah doa, dan segala macamnya. Tetapi ketika mencapai sukses, keluarga susah dikumpulkan. Anak mulai sibuk sendiri, suami sibuk sendiri, istri mulai sibuk sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mencapai keberuntungan dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada pesan yang Tuhan ingin capai, ingin berikan kepada saudara. Supaya saudara memiliki keberuntungan dan kesuksesan dalam Tuhan. Karena kehidupan tanpa kesuksesan, sekali lagi kehidupan tanpa kesuksesan, itu adalah kehidupan yang sangat sia-sia. Kehidupan yang sangat hampa. Maka bagaimana supaya hidup kita sukses dan beruntung? Maka poin yang pertama yang Tuhan ingatkan. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Poin pertama, jika hidupmu ingin sukses dan beruntung di dalam Tuhan, maka poin pertama yang Tuhan ingatkan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita di sini bukan ajakan. Bersukacita di sini bukan namanya itu paksaan. Tapi sukacita di sini adalah keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saudara, sukacita tidak bisa dibeli. Sukacita tidak bisa diambil dimanapun di dunia ini. Sukacita datangnya daripada surga. Sukacita itu adalah proyek daripada surga. Orang yang memiliki sukacita adalah orang yang berkemenangan akan dunia ini. Seseorang yang memiliki sukacita, seseorang yang bisa kuat menghadapi setiap hal dalam kehidupannya. Lalu mungkin kita katakan, Pak Pendeta, saya bersukacita tunggu punya rekening 1 miliar. Saya bersukacita tunggu punya rumah 12,5 lantai. Punya mobil 12,5 pintu. Saya bersukacita tunggu punya segala-galanya. Kalau begitu saudara nggak cocok jadi anak Tuhan. Nggak perlu jadi anak Tuhan untuk hal seperti itu. Karena anak setan juga bisa seperti itu. Tetapi anak Tuhan bersukacita di tengah-tengah tekanan. Bersukacita di tengah-tengah hidup yang benar-benar menghadapi proses. Bersukacita itu bisa dirasakan ketika saudara diizinkan mengalami duka cita. Saudara mengalami mungkin proses kekecewaan. Saudara mungkin mengalami ditipu. Saudara mungkin dialami namanya diejek, dihina. Saudara, saya mau katakan, saudara tidak akan bisa merasakan kenikmatan sukacita tanpa duka cita yang Anda alami. Maka poin pertama, bagaimana kehidupan kita bisa sukses? Maka poin pertama yang Tuhan ingatkan, ayo miliki hidup bersukacita. Kapan aku bisa bersukacita? Bersukacita Anda bisa rasakan ketika Anda melihat Tuhan setiap hari. Sukacita ketika Anda melihat wajah Tuhan setiap hari. Ketika para murid mengalami proses Yesus mati, mereka mengalami yang namanya itu tekanan, ketakutan. Mereka mengalami namanya hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka melihat Yesus. Di situ mereka mengalami sukacita. Saudara, hari-hari ini, apapun keadaanmu, apapun yang sedang engkau alami, masalah keluarga kah, masalah rumah tangga kah, masalah keuangan kah, ayo jangan sampai hilang sukacitamu. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Maka bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ketika engkau bersukacita, maka engkau akan bisa mengatur kehidupanmu, mengatur kehidupanmu dengan benar, dengan baik. Kesuksesanmu, keberuntunganmu ada di dalam tangan Tuhan. Ayo, maka poin pertama, bagaimana supaya hidup kita bersukacita? Tuhan katakan, supaya engkau tetap memandang wajahnya. Ketika engkau mengalami kesuksesan dan keberuntungan, maka sukacita adalah poin yang pertama yang engkau perlukan. Tanpa sukacita, tidak ada kenikmatan dalam hidup. Maka poin yang kedua yang Tuhan ingatkan, bagaimana supaya hidup kita sukses dan beruntung. Maka di ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Poin yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya di tempat ini adalah, saudara harus memiliki yang namanya kebaikan hati. Kebaikan hati dikatakan, hendaklah engkau memiliki kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat dikatakan. Artinya apa? Oh, saya berbaik hati supaya didekatin orang. Bukan.
Saudara berbaik hati karena saudara dekat kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berbaik hati, maka dia menjadi prototipe daripada Kristus. Orang-orang yang memiliki kebaikan hati, bukan supaya orang bertobat, supaya orang baik kepada saudara, bukan. Tetapi karena saudara dekat kepada Tuhan, maka saudara memiliki kebaikan hati. Yesus adalah orang yang berbaik hati. Yesus mau dihina, mau diejek, mau diapain pun, dia tetap memiliki kebaikan hati. Apakah fungsinya itu supaya orang bertobat? Tidak. Apakah fungsinya supaya orang baik kepada kita? Tidak. Fungsinya adalah supaya semakin hari saudara mendapatkan hatinya Kristus. Orang memiliki hatinya Kristus, maka apapun dia lakukan menjadi berhasil. Kenapa kita memerlukan kebaikan hati? Karena di dalam kebaikan hati, saudara memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Dengan memiliki kebaikan hati, saudara memiliki kepercayaan diri yang benar. Saudara memiliki kebaikan hati, maka saudara tidak akan memiliki perkataan yang buruk, pandangan yang buruk, pendengaran yang buruk. Saudara memiliki kebaikan hati, maka saudara diciptakan dari hatinya Tuhan. Maka hati adalah seni yang paling indah di dalam kehidupan kita. Karena hati adalah unsur yang terbaik, unsur yang utama yang Tuhan ciptakan untuk memiliki hubungan kepada sesama dan hubungan kepada Tuhan. Maka poin yang kedua, kalau hidupmu ingin sukses dan beruntung, maka Tuhan ingatkan hari ini, ayo miliki kebaikan hati. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kekecewaan. Yang rugi Anda sendiri. Anda disakiti, yang menyakiti mungkin sudah lupa. Anda terus teringat. Mau tidur, lihat bantal guling, wajahnya dia. Mau masak, lihat di kuali, wajahnya dia. Mau kemana-mana, lihat wajahnya dia. Apa yang terjadi? Anda semakin drop, Anda semakin frustasi, Anda semakin tidak bergairah dalam kehidupan. Hari ini, ambil keputusan. Ampuni orang yang bersalah kepada Anda. Bukan soal bisa atau tidak, tetapi soal mau. Soal bisa mungkin kita tidak bisa mengampuni. Tapi mau saja dulu, niat di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus yang akan memberi bantuan kepada saudara. Roh yang memberi penghiburan. Saudara, poin yang ketiga. Apa yang Tuhan ingatkan supaya hidupmu sukses dan beruntung. Poin ketiga yang Tuhan ingatkan di ayat yang ke-6. Dalam Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan saudara. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saudara ingin menjadi sukses dan beruntung, maka pastikan kehidupan saudara tidak memiliki kekhawatiran. Jangan khawatir. Jangan khawatir bukan berarti tidak boleh khawatir. Jangan khawatir berarti kekhawatiran harus Anda kuasai. Anda harus menjadi tuan atas kekhawatiran. Banyak sekali seseorang khawatir tentang kehidupan, khawatir tentang ekonomi, khawatir tentang segala hal. Akhirnya apa? Saudara, saya mau katakan, kekhawatiran diciptakan untuk saudara mengalami ketakutan. Ketakutan diciptakan untuk saudara mengalami pemisahan daripada Tuhan. Orang yang hidupnya terpisah daripada Tuhan adalah orang yang tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Orang yang tidak terhubung hidupnya sama Tuhan, maka dia sedang terhubung kepada iblis, kepada setan. Nah, orang yang gampang khawatir, saudara, adalah orang yang tidak bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka firman Tuhan yang ketiga dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana supaya hidup kita tidak khawatir? Banyak berdoa, banyak bermohon, dan jangan lupa banyak mengucap syukur. Orang yang sukses dan beruntung, perkataannya penuh dengan ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam ucapan syukur ada percepatan yang terjadi. Saudara perhatikan, bangsa Israel 40 tahun muter-muter menuju tanah Kanaan dari padang gurun. Kenapa? Karena perkataan yang bersungut-sungut. Rupanya di dalam persungutan ada penundaan. Di dalam sungut-sungut saudara, di situ ada berkat-berkat yang tidak bisa saudara capai. Maka poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Pastikan saudara banyak berdoa, banyak bermohon, dan jangan banyak khawatir. Karena kekhawatiran akan membuat saudara hidup menjadi tidak bergairah, tidak berselera. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan poin yang terakhir, Tuhan ingatkan supaya hidupmu sukses dan beruntung adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih,
Siapa yang tidak mau sukses? Siapa yang tidak mau beruntung? Semua orang mengejar kesuksesan dan keberuntungan. Tetapi satu hal yang mereka tidak dapatkan. Mereka tidak pernah mengalami damai sejahtera Allah. Maka sering sekali mencapai kesuksesan. Mereka sikut sana, sikut sini, tikam sana, tikam sini, fitnah sana, fitnah sini, tipu sana, tipu sini. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan damai sejahtera Allah. Orang yang tidak mendapatkan damai sejahtera Allah, maka gampang panik, gampang takut. Maka orang yang panik dan takut, saudara lihat, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Maka tidak jarang kita dengar berita di media sosial, di TV, pembunuhan terjadi. Kenapa? Karena tidak memiliki damai sejahtera, ketakutan. Terjadi korupsi, kenapa? Ketakutan hidup. Terjadi pembunuhan, kenapa? Ketakutan hidup. Hari ini, saudara yang tidak memiliki damai sejahtera, ayo buka hati, datang kepada Tuhan. Siapapun Anda yang hari ini, ketika Anda melihat program ini, maka Tuhan sedang memberi kesempatan kepada saudara untuk datang kepada Dia. Untuk Tuhan memberikan shalom-Nya, damai sejahteranya di dalam kehidupan saudara. Kenapa kita perlu damai sejahtera? Supaya segarlah jiwamu. Kenapa kita perlu damai sejahtera? Supaya mantaplah langkahmu. Kenapa kita perlu damai sejahtera? Supaya betahlah keluargamu. Anak-anakmu betah di rumah. Suami betah di rumah. Istri betah di rumah. Kenapa? Karena dia merasakan ada damai sejahtera Tuhan atas rumahnya. Rumah yang tidak memiliki damai sejahtera saudara. Rumah yang seperti neraka. Ini penting buat kita semuanya. Siapapun saudara, jangan katakan rumah tangga saya sudah aman. Kadang kita tidak tahu, karena pencuri itu datang tanpa kita sadari. Dan pencuri itu datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Maka untuk itu, ayo miliki damai sejahtera Tuhan hari-hari ini. Karena banyak sekali seseorang, rajin pelayanan, rajin gereja, rajin melakukan segala sesuatu. Tetapi semuanya menjadi rutinitas dan hidupnya menjenuhkan. Kenapa? Karena tidak memiliki damai sejahtera Allah. Maka hari ini, ayo memiliki damai sejahtera Allah dalam kehidupan saudara. Ketika saudara memiliki damai sejahtera Allah, sukacita akan terjadi. Kalau saudara memiliki damai sejahtera, maka kebaikan hatimu akan dirasakan orang-orang yang di sekitarmu. Kalau saudara memiliki damai sejahtera, maka saudara menjadi orang-orang yang suka berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Maka ketika saudara melakukan hal-hal ini, maka saya percaya kesuksesan dan keberuntungan akan ada dalam kehidupan saudara. Dan biarlah semuanya itu terjadi ketika saudara memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Tanpa itu, saudara tidak akan bisa rasakan damai sejahtera Allah. Saya akan tutup dengan satu kesaksian dalam kehidupan saya. Suatu hari ketika saya sedang mau berangkat kerja. Lalu istri saya bilang begini, "Pak, kita butuh duit 300.000. Pada waktu itu kami tidak memiliki uang sama sekali. Sama sekali kosong, saudara. Lalu saya bilang sama istri saya, "Mama bertindak, Papa berkehendak. Bapak bertindak, dan biar Tuhan yang berkehendak." Ketika saya katakan hal seperti itu, saudara, kami dalam perjalanan, saya pergi berangkat kerja. Tiba-tiba saudara, dalam perjalanan itu, waktu saya naik kendaraan motor saudara, arah berlawanan tiba-tiba ada seorang ibu lagi ngebut, dompetnya jatuh saudara. Ketika dompetnya jatuh saudara, saya putar balik, sudah ada anak muda yang mengambil dompetnya. Lalu anak muda itu saya samperin, anak mudanya bilang, "Pak, ada dompet seorang ibu jatuh. Dompetnya dikasih kepada saya." Padahal itu bukan dompet saya. Singkat cerita, ketika dompetnya saya ambil saudara, sore hari selesai kerja saya buka dompetnya. Saudara perhatikan, Tuhan bekerja secara tuntas ketika saudara menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Ketika saya buka dompetnya, saya itu uang yang ada di dalamnya. Itu tidak kurang, tidak lebih. Uangnya ada 300.000. Tidak kurang, tidak lebih saudara. Apakah itu milik saya? Mungkin saudara katakan, tidak, itu bukan milik Pak Pendeta. Karena itu milik dompet ibu yang jatuh itu. Saya setuju. Tetapi saya katakan, itu belum milik saya. Nah ketika dompet itu saya buka ada duitnya. Di dalamnya juga ada handphone saudara. Ketika handphonenya saya nyalakan, karena handphonenya mati. Langsung handphone itu bunyi. Dan saya angkat handphone.
Lalu ibu itu dari agama seberang, dia bilang, "Assalamualaikum Pak." Saya bilang, "Shalom." Saya bilang seperti itu. "Alhamdulillah Pak, dompet saya ketemu. Puji Tuhan Bu, dompet ibu ketemu." Saya bilang. Singkat cerita saudara, saya berikan dompet itu. Saya bilang, "Bu, mohon dihitung. Duitnya, dilihat dompetnya, masih lengkap apa tidak isinya." Lalu dia bilang, "Masih lengkap semua Pak, semuanya ada." Kami salaman, saya bilang, "Saya pamit dulu Bu, karena saya ada acara doa." Lalu dia bilang, "Bapak Kristen ya?" "Ya, saya Kristen." Saya baru berlangkah 3 langkah, lalu ibu itu panggil, "Pak, tunggu." Dia bilang apa? "Saya nazar kepada Allah, siapa yang mendapatkan dompet ini, seluruh uang yang ada dalam isinya akan saya berikan kepada orang." Lalu uang itu diberikan kepada saya, saudara. Saudara, saya mau katakan, masalah nggak pernah pergi dalam hidup kita. Mungkin masalah terberat kita keuangan. Tetapi sadarkah saudara, ketika Tuhan izinkan saudara hidup di dalam dunia ini, maka juga Tuhan mencukupi segala kebutuhan. Yang Tuhan mau adalah, apakah saudara selalu mendapat sukacita dalam kehidupan saudara? Di tengah-tengah duka cita yang ada, di tengah-tengah goncangan yang ada. Apakah saudara tetap memiliki kebaikan hati di tengah proses masalah yang ada? Apakah saudara tetap berdoa, bermohon kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran yang besar? Atau apakah damai sejahtera Tuhan hilang dalam kehidupan saudara ketika kepanikan, kekhawatiran, masalah ada dalam kehidupan saudara? Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai hilang sukacitamu. Jangan sampai hilang kebaikan hatimu. Jangan sampai hilang damai sejahtera. Dan jangan sampai hilang doa, permohonan, dan ucapan syukur. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang mencukupi dalam segala hal kehidupan kita. Demikian firman hari ini. Bila saudara yang mengikuti, yang menonton program Voice of Life hari ini, mendapatkan berkat Tuhan, mendapat teguran, mendapatkan nasihat yang daripada Tuhan, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, mendapat kekuatan yang baru melalui program ini. Saya percaya, mungkin saudara sudah mau ganti channel, mungkin saudara sudah bingung. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja atas hidup saudara, maka izinkan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tetapi Tuhan tahu apa yang sedang saudara rasakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kanan di dadamu, di hati. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Kalau engkau lagi berbeban berat, taruh tanganmu di dadamu. Kita berdoa bersama-sama. Dan berharaplah dan percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja atas saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu kebetulan, tidak ada satu hal yang kebetulan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami menyaksikan acara ini, karena kami percaya Tuhan punya rencana. Tuhan sedang menarik tangan kami. Tuhan sedang memanggil kami. Tuhan sedang peluk kami yang sakit dan kecewa. Dan Tuhan berkata, tetaplah berpegang pada firman-Ku. Tetaplah percaya kepadaku. Maka aku akan memberikan sukacita. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Aku akan memberikan kuasa-Ku kepadamu. Hari ini engkau yang mengalami beban berat, kita berdoa setiap bebanmu diangkat. Engkau yang mengalami sakit, sakitmu Tuhan sembuhkan. Engkau yang mengalami satu hal apapun yang sedang kau alami, Tuhan mengangkat setiap hal dalam kehidupanmu. Dan engkau mengalami Tuhan. Dan biarlah itu semua terjadi. Bukan karena engkau mengingini Tuhan menyelesaikan masalahmu, tetapi karena engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap hati. Pulihkan setiap hati dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah program Voice of Life hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam episode-episode yang berikutnya. Saya Pendeta Boy Kepakpahan, Tuhan Yesus memberkati.